Semua makhluk Allah, semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menunggu kedatangan bulan suci Ramadan. Apalagi dengan kita manusia yang mungkin selama ini sudah terlalu banyak kesalahan dan dosa yang kita lakukan, kita menunggu kedatangan bulan suci Ramadan untuk kemudian memperbaiki, menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan 11 bulan sebelum Ramadan ini. Maka kita semua akan sepakat, para pemirsa sekalian, bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan. Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan dan bulan yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang beriman kepada Allah kecuali dia merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Betapa tidak, bulan suci Ramadan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk kita mendapatkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala membuka sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kesempatan untuk kita mendapatkan surganya, dan kesempatan untuk kita dituliskan nama kita termasuk di antara urutan nama yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dalam hadis Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat ketika datang bulan suci Ramadan. Nabi SAW mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan," telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, "Qad ja'akum syahrul Ramadan," telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Nabi SAW. Beliau memberikan kabar gembira kepada umat ini. Beliau katakan, "Tuftahu fihi abwabus sama." Di dalam bulan Ramadan ini Allah membukakan pintu-pintu langit. Di dalam riwayat yang lain, "Tuftahu fihi abwabul jinan." Allah membukakan di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga. Subhanallah, pintu surga Allah Subhanahu wa taala bukakan, para pemirsa sekalian dimanapun anda berada. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, "Tuftahu fihi abwabur rahmah." Allah Subhanahu wa taala bukakan di bulan Ramadan ini pintu-pintu rahmatnya yang begitu luas. Maka tidak heran kalau ada orang yang keluar dari bulan suci Ramadan justru didoakan dengan kecelakaan oleh Nabi SAW ketika dia tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Padahal di dalamnya dibukakan pintu surga, di dalamnya dibukakan pintu rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun niran, dan di dalamnya juga ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat dirindukan, bulan kesempatan untuk kita meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita bergelimang dengan kesalahan dan dosa. Namanya manusia. Di dalam bahasa Arab, summiyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia dikatakan sebagai manusia dalam bahasa Arab sebagai insan likathrati nisyanihi, karena banyaknya mereka lalai dan banyaknya mereka lupa. Kita telah terlalu banyak kita lupa 11 bulan yang berlalu ini. Terlalu banyak kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin sampai dengan hari ini ada di antara kita yang masih lalai dan lupa dengan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban kita untuk melindungi diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Akan tetapi subhanallah, kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha rahmat, zat yang maha pengampun. Allah datangkan bulan suci Ramadan untuk menghapus, menggugurkan dosa dan kesalahan kita selama 11 bulan yang mungkin banyak kita lakukan kepada Allah, yang jika kita ditanya dan diminta untuk menghitung satu persatu dosa dan kesalahan kita, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya dosa dan kesalahan kita tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan 1 bulan saja untuk menutupi dan menghapus 11 bulan yang telah berlalu.
Maka beruntunglah siapa saja di antara kita yang memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk meraih kemuliaan di dalamnya, dan kerugian yang sangat besar bagi siapa di antara kita yang tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Waliyadzubillah, apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan masuknya kita di bulan Ramadan sementara kita mungkin belum bisa mendekati masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena virus COVID-19 yang sedang menyebar sekarang. Kita hanya bisa beribadah dan fokus beribadah di rumah kita masing-masing. Ini adalah salah satu bentuk ujian. Apakah kita bisa menggunakan waktu-waktu Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ataukah tidak? Karena pasti akan berbeda para pemirsa sekalian. Pasti akan berbeda ketika kita beribadah di masjid Allah bersama dengan kaum muslimin, dan ketika kita beribadah di dalam rumah kita bersama dengan anggota keluarga kita. Pasti ada perbedaan di dalamnya. Pasti suasana hati kita akan berbeda ketika kita bisa membaca Al-Quran bersama dengan kaum muslimin di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bisa beribadah dengan mereka, ketika kita bisa sholat tarawih dengan mereka misalnya. Ada perasaan berbeda ketika itu kita laksanakan di rumah bersama dengan keluarga kita. Apalagi jika di dalam rumah tersebut tidak ada laki-laki yang bisa menjadi imam dengan bacaan yang fasih, dengan hafalan Al-Quran yang banyak misalnya, maka akan semakin terasa perbedaan tersebut. Namun apakah semua itu menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua itu menghalangi kita untuk bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan? Tidak, para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, jangan jadikan alasan kita berdiam di rumah untuk kemudian kita tidak mendapatkan dan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Mari kita gunakan semua waktu kita atau sebahagian besar dari waktu kita untuk betul-betul beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan kemuliaan di sisinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah wabah yang sedang menyebar dan berbagai macam arahan-arahan dari pemerintah kita, bahkan dari majelis ulama kita, untuk berdiam diri di rumah, untuk tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid misalnya, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan meskipun kita tidak bisa memaksimalkan waktu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah persiapan kita 5 hari ke depan ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai bentuk persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, agar begitu kita masuk di bulan suci Ramadan, hati kita betul-betul sudah siap, fisik kita sudah siap, jiwa dan raga kita sudah siap untuk tunduk kepada Allah dan untuk meraih kemuliaan tersebut. Yang pertama, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menambah lagi porsi doa kita kepada Allah. Banyak meminta kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah agar Allah perjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa apa saja yang maknanya adalah makna untuk meminta agar Allah perjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Minta dengan bahasa Indonesia sekalipun, kita mengangkat tangan di luar dari sholat kita, kita minta kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikan saya kesehatan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, perjumpakan kami, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, para pemirsa sekalian? Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin apakah 5 hari ke depan ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak.
Kita tidak bisa menjamin apakah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hari ke depan untuk berjumpa dengan Ramadan ataukah tidak. Kita tidak bisa menjamin apakah kita masih diberikan umur oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya. Kita tidak mengetahui apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan ataukah tidak, tapi hati kecil kita sangat menginginkan untuk berjumpa dengan Ramadan. Apakah semua orang yang ingin berjumpa dengan Ramadan mendapatkannya? Tidak, para pemirsa sekalian. Maka hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, perjumpakan kami dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Selain berdoa untuk berjumpa dengan Ramadan, jangan lupa pula untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik dan kekuatan kepada kita bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan. Jangan hanya sekedar meminta kepada Allah untuk berjumpa dengan Ramadan, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala juga untuk Allah berikan kemudahan kita beramal di bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak orang yang Allah berikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, namun dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak beribadah dengan semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan. Maka minta kepada Allah agar Allah perjumpakan dengan bulan Ramadan, dan minta kepada Allah agar Allah mudahkan, berikan taufik kepada kita untuk beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita yakini bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesucian, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sangat istimewa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian, hamba-hamba yang banyak melakukan kesalahan. Maka ketika kita yakini bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesucian, maka tidaklah kita datang dan masuk ke bulan tersebut kecuali dengan membawa hati yang penuh dengan kesucian pula. Jangan menyambut Ramadan dengan hati yang masih penuh dengan dosa. Maka 5 hari ke depan ini, mari kita sucikan hati kita dengan banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersihkan hati kita, dan kemudian kita siap berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kesucian. Allah sucikan hati kita dan kita siap berjumpa dengan bulan yang penuh dengan kesucian tersebut. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, kenapa ada orang di bulan Ramadan tidak beribadah dengan sebaik-baik mungkin? Kenapa ada orang di Ramadan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin? Bahkan ada orang yang berpuasa tidak lengkap sebulan. Ada orang yang berpuasa 3 hari saja. Kenapa ada yang seperti ini? Ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat. Ada orang yang berpuasa tapi masih pacaran misalnya, boncengan sama wanita yang bukan mahram setelah sholat subuh misalnya. Kenapa ada yang seperti ini? Jawabannya, karena kita tidak mensucikan hati kita sebelum kita masuk ke bulan suci tersebut. Masih kotor hati kita ketika kita masuk di bulan suci Ramadan itu, sehingga kotornya hati kita ini yang kemudian menyebabkan kita tidak maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan pada hakikatnya dia adalah titik-titik hitam yang Allah tempelkan di dalam dada dan di dalam hati kita. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba melakukan satu kesalahan dan satu dosa illa nukitat fihi nuktatun sauda, kecuali Allah berikan titik hitam di dalam hatinya. Sampai kemudian ada orang yang sudah sangat hitam pekat hatinya karena dia berbuat dosa dan kesalahan.
Kata Nabi SAW, kalau sudah sangat hitam hatinya, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia tidak akan mengenal kebaikan sebagai kebaikan, dan dia tidak akan mengingkari keburukan sebagai keburukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Maka bersihkan hati kita, para pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada. Bersihkan hati kita. Banyak bertaubat kepada Allah. Fafirru ilallah. Kembali kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak bersegera kita meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita duduk, dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita berjalan, beristighfar selalu kepada Allah. Semoga dengan itu Allah sucikan hati kita, sehingga kita masuk ke bulan Ramadan, bulan suci, dengan membawa hati yang suci. Yang berikutnya, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita sudah mulai mengagendakan kegiatan-kegiatan kita nanti di bulan Ramadan, terutama di tengah-tengah wabah yang menyebar. Kita sudah harus mempersiapkan dan membuat daftar dan agenda apa saja amalan yang akan saya lakukan nanti di bulan Ramadan. Apa saja amalan-amalan penting yang harus saya jaga di bulan suci Ramadan, yang dengan itu saya bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita agendakan sejak sekarang, harus kita catat dengan baik, dan kita berjalan di atas apa yang telah kita catat tersebut. Ada beberapa amalan yang perlu untuk kita jaga, yang dengannya insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kita berharap dengan itu kita mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan itu kita dicatatkan sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun nanti setelah Ramadan mungkin ada kesalahan yang terjatuh lagi kita di dalamnya, tapi di Ramadan kita telah dicatatkan sebagai hamba yang telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap itu semua. Yang pertama, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama adalah ibadah yang sangat diwajibkan di bulan Ramadan, yaitu puasa itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Diwajibkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Awal mulanya diwajibkan puasa pada tahun kedua Hijriah, itu diberikan pilihan. Ada orang yang mau berpuasa, silahkan berpuasa. Ada orang yang tidak mau berpuasa, silahkan membayar fidyah. Diberikan pilihan kepada kaum muslimin. Tapi kemudian akhirnya diberikan kewajiban untuk berpuasa, dan tidaklah membayar fidyah kecuali kepada orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an di dalamnya sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil, antara kebaikan dan keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka siapa yang hadir, mampu mendapatkan bulan suci Ramadan, dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dari ayat inilah kemudian puasa di bulan suci Ramadan diwajibkan untuk kaum muslimin. Maka amalan yang paling wajib yang harus kita jaga adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ayo kita cari kemuliaan Ramadan dengan berpuasa. Mari kita raih kemuliaan Ramadan dengan berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, tidak hanya 3 atau 4 hari saja, tidak hanya 10 hari pertama, tapi Allah perintahkan kita untuk berpuasa sebulan penuh jika kita mampu melaksanakannya. Dan kalau kita tidak mampu karena kita sakit misalnya, maka kita dibolehkan untuk berbuka, tapi dianjurkan, diwajibkan untuk kita menggantinya, agar supaya kita tetap bisa berpuasa sebulan penuh. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita mendengarkan berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengampunan dosa dari Allah bagi mereka orang-orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa di bulan suci Ramadan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis beliau, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi."
Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, apakah ketika bulan suci Ramadan itu masuk dia dalam keadaan aman, dia dalam keadaan tenang, tidak khawatir, ataukah ketika bulan Ramadan itu masuk dia dalam keadaan khawatir dan takut ketika ada musibah misalnya, ketika ada bencana misalnya, ketika ada wabah yang sedang menyebar misalnya, itu tidak menghalangi dia dari berpuasa di bulan suci Ramadan. Sungguh sangat menyedihkan ketika ada sebahagian orang yang memberikan saran kepada pemerintah agar kaum muslimin tidak perlu berpuasa di bulan Ramadan supaya imun, daya tahan tubuh dan fisik mereka tetap sehat, terhindar dari corona. Ya subhanallah, corona tidak boleh menghalangi kita dari berpuasa, karena itu adalah merupakan kewajiban kita. Dan ini setahun sekali kewajiban kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak membuat kita lemah, itu tidak membuat daya tahan tubuh kita berkurang. Justru itu membuat kita kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak momen-momen di dalam Islam ini yang mereka lakukan ketika bulan suci Ramadan. Fathu Mekah terjadi di bulan suci Ramadan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpuasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan kewajiban. Amalan pertama yang harus kita jaga. Dan pahalanya seperti yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dua syarat. Mari kita terapkan dua syarat ini. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, karena keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan maksudnya adalah kita yakini dengan sebenar-benarnya keyakinan, kita imani dengan sebenar-benarnya keimanan bahwa Allah yang memerintahkan kita untuk berpuasa, bahwa ini adalah merupakan kewajiban kita untuk kita kerjakan. Bahkan ini adalah merupakan rukun dari 5 rukun Islam. Itu adalah keimanan kita kepada Allah, bahwa puasa Allah wajibkan kepada kita. Yang kedua, wahtisaban. Kita tidak kerjakan puasa ini kecuali semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharapkan pujian dari manusia, kita tidak mengharapkan pandangan dari orang lain, kita tidak mengharapkan apapun dari manusia, kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita dapatkan para pemirsa sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Tidak peduli berapa banyak pun dosa kita yang telah berlalu, Allah jamin untuk diampuni dengan berpuasa di Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama kita berbeda pendapat, apakah dosa yang dimaksudkan di sini yang akan diampuni oleh Allah, apakah dosa-dosa, semua dosa besar maupun kecilnya, ataukah dosa-dosa kecil saja dan dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat? Itu terjadi perbedaan pendapat. Sebahagian kecil para ulama kita mengatakan semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa di Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan secara umum diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nabi tidak pernah mengikat apakah dosa kecil ataupun dosa besar. Namun sebahagian besar para ulama kita mengatakan yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil saja. Karena dosa-dosa besar itu harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita sangat bergembira dengan hadis yang mulia ini. Dosa besar maupun dosa kecil yang diampuni, kita sangat bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, dengan dorongan keimanan dan hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, maka kita akan dapati diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Jangan berpuasa hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus. Karena berapa banyak orang yang menahan rasa lapar dan haus tapi dia tidak dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Rubba shaimin laisa lahu min hadzin illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa
tapi tidak ada yang dia dapatkan di sisi Allah kecuali rasa lapar dan hausnya, rasa dahaganya saja yang dia dapatkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, laisa siyamu minal akli wasyarab, bukan dinamakan puasa hanya sekedar menahan lapar dan menahan dahaga dan haus kita. Karena hanya sekedar menahan lapar dan haus semua orang bisa. Kata Nabi SAW, wa innamas siyamu minal lagwi warrafath, akan tetapi puasa yang sebenarnya selain menahan rasa lapar dan haus adalah bagaimana kita menahan diri kita dari perbuatan dosa dan dari perbuatan yang sia-sia. Dari perbuatan yang sia-sia. Berapa banyak permainan-permainan yang dimunculkan di bulan Ramadan dan mungkin tidak terlalu populer dan tidak terlalu dikenal di luar bulan suci Ramadan. Dengan alasan hanya untuk menunggu sahur, mereka rela untuk berkumpul, kemudian misalnya bermain kartu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Katakanlah ini sesuatu yang tidak diharamkan, tapi yakin ini adalah sesuatu yang sia-sia untuk kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Yakinlah bahwa ini adalah sesuatu yang sia-sia untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan Allah datangkan untuk kita hanya sekedar bermain kartu di dalamnya, tapi bulan Ramadan Allah datangkan untuk kita dimuliakan di dalamnya. Semoga permainan-permainan seperti ini tidak ada lagi di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Apalagi ketika di tahun ini kita dilarang untuk terlalu banyak berkumpul-kumpul di luar. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Kita fokus beribadah kepada Allah. Ayo kita fokus beribadah kepada Allah, kita raih kemuliaan di bulan Ramadan, karena boleh jadi ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Tidak ada yang menjamin untuk Ramadan yang berikutnya. Bahkan untuk yang 5 hari ke depan saja kita belum bisa menjamin, apalagi untuk tahun berikutnya. Berpuasa ini adalah satu kewajiban dan amalan yang sangat besar pahalanya untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Di antaranya juga hadis Nabi SAW, hadis qudsi. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bini Adam lahu wal hasanatu bi asyri amthaliha. Semua amalan anak cucu Adam itu untuknya. Langsung Allah bayar tunai pahalanya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu hanya untukku, hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Tidak ada yang mengetahui pahala puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengira pahala puasa yang kita dapatkan dengan puasa di Ramadan ini kecuali hanya Allah yang menjawabnya, kecuali hanya Allah yang memberikannya. Hanya Allah yang tahu pahala apa yang pantas untuk kita. Kenapa? Kata Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang ini meninggalkan makanan enaknya, makanan lezatnya yang sangat dia inginkan, dia tinggalkan. Minumannya dia tinggalkan, syahwatnya dia tinggalkan. Semua itu min ajli, hanya karena diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semuanya hanya karena Allah, maka Allah berikan kita pahala yang tiada batas, hanya Allah yang mengetahuinya. Amalan yang kedua, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat wajib kita. Salat wajib di luar bulan Ramadan saja Allah perintahkan untuk senantiasa kita menjaganya, apalagi di bulan suci Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salat yang pertengahan, yaitu salat asar. Kita diperintahkan untuk menjaga di luar Ramadan, apalagi ketika bulan suci Ramadan itu masuk. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang berpuasa di siang hari tapi meninggalkan salat wajib kita. Karena para ulama kita berbeda pendapat, apakah sah puasanya orang yang meninggalkan salat ataukah tidak. Sebahagian para ulama kita mengatakan sah puasanya, tapi dia mendapatkan dosa karena meninggalkan salat. Sebahagian para ulama kita mengatakan tidak sah puasanya karena dia meninggalkan rukun Islam yang kedua, yaitu salat.
Bagaimana mungkin dia akan beranjak kepada rukun Islam yang keempat kalau rukun Islam yang kedua dia tinggalkan? Maka para pemirsa sekalian dimanapun anda berada, jaga sholat wajib kita, jaga sholat wajib kita, terutama di bulan suci Ramadan. Ini juga adalah amalan yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi ketika dia mendekatkan dirinya dengan apa yang aku wajibkan kepada dia. Maka dekatkan diri kita kepada Allah dengan perkara-perkara wajib ini. Salat 5 waktu, jaga. Mungkin kita memilih untuk mendengarkan arahan pemerintah dan MUI misalnya, bahwasanya kita tidak menghadiri salat berjamaah di masjid untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini misalnya, dan untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari penyebaran virus ini. Maka kita salat 5 waktu di rumah, tidak masalah. Salat 5 waktulah di rumah, dan ini juga kami anjurkan. Karena kita mengikuti arahan pemerintah dan arahan para ulama kita, dan juga arahan orang-orang yang memang berilmu di dalamnya, yaitu para petugas kesehatan atau para dokter-dokter, para ahlinya. Mereka menyarankan kita dan memerintahkan kita untuk sholat di rumah. Jangan terlalu banyak untuk berkumpul di luar, karena virus ini bisa sangat cepat penyebarannya. Maka pada kondisi seperti itu, kita tetap sholat, menjaga waktu sholat. Begitu masuk waktu sholat, kita laksanakan di awal waktu, karena itu adalah waktu yang terbaik untuk kita kerjakan sholat. Jangan pernah menunda, meskipun kita laksanakan di rumah. Suasana hati kita berbeda, jelas suasana hati kita berbeda, tapi usahakanlah tetap kita jaga di awal waktu. Sholat-sholat qobliyah, ba'diyahnya tetap kita jaga, sholat rawatibnya tetap kita jaga, sholat-sholat sunnah kita tetap jaga. Salat wajib kita kerjakan di awal waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi waqtiha." Salat di awal waktunya. Salatlah di awal waktu. Begitu kita sudah masuk waktu salat, maka kerjakan, tinggalkan semua aktivitas kita. Kerjakan salat. Berdoa kepada Allah dalam salat kita. Meskipun kita berada di dalam rumah kita. Dan yakinlah biiznillah, berdasarkan hadis Nabi SAW pula, bahwa jika kita termasuk orang yang selama ini menjaga waktu sholat kita di masjid, kemudian kita terpaksa harus melaksanakannya di rumah karena kekhawatiran dengan penyebaran virus corona ini, maka yakinlah Allah tetap menuliskan pahala sholat berjamaah buat kita di masjid, karena kita adalah orang yang selama ini menjaga itu. Kata Nabi SAW, "Idza maridul abdu aw safara," jika ada seorang hamba yang sakit atau dia melaksanakan safar, perjalanan yang jauh, kemudian dia terpaksa harus meninggalkan perkara-perkara amalan-amalan yang selama ini dijaga, kata Nabi SAW, "Kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan," maka akan dituliskan baginya seperti apa yang pernah dia kerjakan ketika dia sedang tidak safar dan ketika dia sedang sehat-sehat saja. Tetaplah di rumah para pemirsa sekalian. Jaga kesehatan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sekalian. Dan tetaplah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syaitan datang membisikkan kepada kita, hawa nafsu kita membisikkan kepada kita untuk tidak semangat beribadah, maka ingat kembali, ini adalah kesempatan kita untuk meraih kemuliaan. Tanamkan kembali kepada jiwa kita, ini adalah kesempatan untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan motivasi seperti itu akan menguatkan kita. Amalan yang ketiga, jangan lupa untuk sholat tarawih. Kita tidak bisa melaksanakannya di masjid misalnya, maka laksanakanlah di rumah bersama dengan anggota keluarga kita. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan tarawih ini. Pertama, Nabi SAW kabarkan dalam hadis beliau, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ini motivasi besar kita. Siapa yang berdiri di malam hari dari bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat tarawih atau qiyam Ramadan, siapa yang berdiri di dalam Ramadan, di malam hari dari bulan Ramadan untuk melaksanakan sholat
Salat tarawih misalnya, salat qiyam Ramadan, itu sama saja, hanya berbeda namanya saja. Siapa yang berdiri karena keimanan yang mendorong dia dan semata-mata hanya mengharapkan pahala, dia tidak salat tarawih hanya karena manusia, tidak. Dia salat tarawih karena mengharapkan pahala dari Allah. Kata Nabi SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih," diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Mari kita perhatikan para pemirsa sekalian, hadis tentang puasa tadi yang saya sampaikan, dan hadis tentang salat tarawih yang barusan saya sampaikan. Hadis tentang puasa, Nabi katakan siapa yang berpuasa di Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kapan kita berpuasa? Di siang hari kita berpuasa. Dan kemudian di malam hari, Nabi katakan siapa yang berdiri di malam hari salat tarawih karena keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Artinya, di siang dan di malam hari Allah berikan jaminan pengampunan dosa untuk kita, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Gunakan waktu kita. Kalau kita tidak dapatkan pengampunan Allah di siang hari, maka Allah siapkan pengampunannya di malam hari. Kalau kita tidak dapatkan pengampunannya di malam hari, maka Allah masih siapkan pengampunannya di siang hari, di esok hari. Subhanallah. Maka sungguh sangat merugi orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Tidak hanya itu, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailah." Dan di setiap malam dari bulan Ramadan, Allah akan memilih hamba-hambanya yang dituliskan sebagai hamba yang bebas dari api neraka. Apakah kita termasuk orang di dalamnya? Itu semua tergantung dari keseriusan kita. Manfaatkan malam-malam kita dengan banyak beribadah kepada Allah, terutama salat tarawih, bacaan Al-Quran. Dengan itu kita mudah-mudahan kita berharap termasuk orang yang dituliskan sebagai hamba yang telah dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya jemaah sekalian, para pemirsa dimanapun anda berada, luar biasanya adalah itu terjadi di setiap malam, mulai dari malam pertama sampai dengan malam terakhir dari bulan Ramadan. Tidak hanya di 10 malam terakhir, tapi itu di semua malam dari bulan Ramadan. Nabi mengatakan, "Wa dzalika fi kulli lailah," dan itu terjadi di semua malam dari bulan suci Ramadan. Maka pergunakan waktu kita, salat tarawih. Kita tidak salat berjamaah di masjid, kita salat berjamaah di rumah dengan keluarga kita. Ada yang bertanya, "Tapi saya tidak memiliki hafalan Al-Quran, apa yang bisa saya lakukan?" Baca apa saja yang kita hafal, misalnya surat-surat pendek, baca. Meskipun terulang dalam setiap rakaat, tidak masalah. Meskipun terulang dalam setiap rakaat, kita hanya menghafal satu surat pendek saja. Qul a'udzu birabbin nas. Kita ulangi dari rakaat pertama sampai dengan rakaat ke-8, tidak masalah, dibolehkan dan dibenarkan dalam syariat kita. Karena yang wajib dan rukun untuk kita baca dalam salat kita adalah surat Al-Fatihah. Adapun surat setelahnya itu adalah tambahan sunnah saja. Tanpa membaca surat setelah Al-Fatihah pun salat kita sudah sah. Maka jangan jadikan itu alasan. Kita tidak punya hafalan, saya tidak punya hafalan, jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak salat tarawih berjamaah bersama dengan keluarga kita. Yang kedua, kalaupun kita ingin membaca dengan bacaan yang panjang, maka dibenarkan di dalam solat-solat sunnah seperti ini, dibenarkan imam membaca dari Al-Quran. Dia solat dan dia memegang Al-Quran, kemudian dia baca dari Al-Quran agar supaya bisa panjang solatnya bersama dengan keluarganya. Baca dari Al-Quran jika kita tidak punya hafalan. Yang berikutnya, solat tarawih. Ini sama dengan qiyamul lail, sama dengan solat tahajud, di mana solatnya tidak ada jumlah khusus dari Nabi SAW sebenarnya. Meskipun yang Nabi lakukan adalah 11 rakaat, beliau tidak lebih daripada itu. Tapi Nabi SAW katakan secara umum, hadis Nabi SAW, "Salatul lail mathna mathna." Solat lail 2 rakaat 2 rakaat. Beliau tidak tentukan jumlah maksimalnya, tapi beliau katakan mathna mathna, salat lail 2 rakaat 2 rakaat. Silahkan, kita mau laksanakan 2, kita mau laksanakan 4, kita mau laksanakan 6, kita mau laksanakan 8, kita mau laksanakan 10 misalnya, kita mau laksanakan sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Berdasarkan hadis umum dari Nabi SAW, salatul laili mathna mathna, salat lail 2 rakaat 2 rakaat.
Maka jika ada yang mau melaksanakan 20 silahkan, jika ada yang mau melaksanakan 30 silahkan, jika ada yang mau melaksanakan lebih daripada itu silahkan. Tapi jika kita mau lebih mengkhususkan, maka Nabi SAW tidak lebih daripada 11 rakaat. Kita laksanakan 8 rakaat kemudian witir 3 rakaat misalnya, maka alhamdulillah kita sudah dicatatkan sebagai hamba yang melaksanakan sholat lail atau sholat tarawih. Kemudian yang berikutnya, sholat tarawih di rumah. Sama dengan ketika kita melaksanakan sholat tarawih di masjid, kita laksanakan, kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan bersama keluarga kita, dan diingatkan kepada keluarga kita untuk tidak berhenti meninggalkan imam, karena siapa yang sholat ikut bersama dengan imam sampai dengan selesai, maka dituliskan baginya seakan-akan dia telah sholat semalam penuh. Kemudian amalan yang berikutnya para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan dengan diturunkan pertama kalinya Al-Qur'an di dalamnya. Bacalah Al-Qur'an. Mari kita berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Jika ada yang bisa mengkhatamkan sekali, maka itu luar biasa. Jika ada yang bisa mengkhatamkan 2 kali, luar biasa. Jika ada yang bisa mengkhatamkan berkali-kali di bulan suci Ramadan, maka itu adalah sesuatu yang sangat spesial dan sangat luar biasa. Fabiha wa ni'mat. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bisa sampai 60 kali mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kita bisa berapa kali? Meskipun di tengah-tengah wabah yang menimpa kita, jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak mau membaca, untuk kita membaca Al-Quran. Kita berdiam di rumah, buka Al-Quran, daripada kita mengambil handphone kita dengan medsos kita, dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Lebih baik kita ambil Al-Quran. Pahala yang kita dapatkan, 1 huruf yang kita baca, Allah berikan pahala 10 kebaikan untuk kita. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, dari kitabullah, maka dia mendapatkan 1 kebaikan dari setiap huruf yang dia baca. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan 1 kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Luar biasa. Kata Nabi SAW, untuk mempertegas amalan ini, mempertegas kemuliaan membaca Al-Quran ini, Nabi katakan, wala aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi kata Nabi, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim itu 1 huruf. Kita baru membaca alif lam mim, kita sudah dapatkan 30 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin pahala dengan sebanyak ini? Baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Berlomba-lomba, ayo kita berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran, meraih pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah, yang dengannya kita menjadi orang-orang mulia di sisi Allah di bulan Ramadan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang berikutnya adalah banyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, di tengah-tengah wabah seperti ini, kami melihat banyak yayasan-yayasan ataupun masjid-masjid, badan takmirul masjid yang membuka kesempatan untuk kita berdonasi, di mana donasi kita, sedekah kita akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak virus corona ini. Mari bulan Ramadan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk juga kita sebarkan dan untuk kita keluarkan sebahagian dari apa yang Allah titipkan untuk kita sumbangkan, kita donasikan, kita infakkan. Terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk kita menunjukkan kedermawanan kita, tapi kita tidak tunjukkan kepada manusia, tapi kita tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kedermawanan kita. Abdullah bin Abbas dan para sahabat yang lainnya, mereka sebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau bertambah ketika bulan suci Ramadan itu datang. Bertambah kedermawanan beliau, bertambah
Beliau keluarkan harta beliau. Padahal Nabi SAW adalah manusia yang tidak memiliki apa-apa. Bukan orang yang kaya yang bisa kita bayangkan kekayaan beliau, tidak. Tapi orang-orang kafir di zaman Nabi SAW ketika mereka mau masuk Islam, mereka kabarkan kepada sahabat-sahabat mereka, masuklah kalian kepada Islam. Benar Nabi Muhammad SAW itu. Terbukti dengan kedermawanan beliau, innahu yunfiqu ma lahu kalladzi la yakhshal faqr. Beliau adalah orang yang suka mengeluarkan uangnya, suka mengeluarkan hartanya seperti orang yang tidak pernah takut dengan kefakiran, tidak berpikir untuk hari esok. Memang tidak perlu dipikirkan karena hari esok ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, salat dalam keadaan duduk jika memang benar-benar tidak mampu untuk berdiri. Di dalam syariat kita, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan satu amalan atau satu kewajiban itu sesuai dengan kemampuan kita. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani satu jiwa, satu manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Tidaklah Allah membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan apa yang diberikan kepada dia atau sesuai kemampuannya. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan untuk kalian kerjakan, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dalam hadis lebih khusus lagi tentang salat, Nabi SAW mengatakan, sallu, ya, salatlah qiyaman dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati'. Ketika ada seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi, tentunya bagaimana kondisi dia salat ketika dia sakit, Nabi SAW katakan, sallu qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Baik, yang menjadi masalah di sini adalah kita sebagai imam, karena kita misalnya satu-satunya laki-laki yang ada di rumah, dan untuk kondisi seperti sekarang kita salat berjamaah di rumah. Otomatis kita akan memimpin salat karena kita satu-satunya laki-laki dan kita duduk. Maka bagaimana dengan posisi makmum? Apakah makmum tetap berdiri ataukah makmum ikut salat berjamaah tapi dalam keadaan duduk seperti imam? Jawabannya, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makmum mengikuti imam dalam keadaan duduk. Makmum mengikuti imam dalam keadaan duduk. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti, ya, untuk diikuti. Kata Nabi SAW, fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Jika imam itu ruku', maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau imam bangkit dari ruku', maka bangkitlah kalian. Wa idza sajada fasjudu. Jika imam itu sujud, maka sujudlah, ikuti imam. Dan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika imam itu salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian wahai para makmum dalam keadaan duduk semuanya, mengikuti, dalam rangka mengikuti imam. Wallahu taala alam. Baik, masyaallah. Itu yang disampaikan oleh Ustadz. Pertanyaan yang kedua masih dari Kota Gorontalo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar bahwa ketika menjelang Ramadan disunnahkan untuk saling memberi selamat. Apakah hal ini sahih? Lalu bagaimana ucapan yang dimaksud Ustadz? Iya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang tersebar di masyarakat kita. Selain daripada apa yang ditanyakan, ada juga yang mengatakan bahwa sebelum masuknya Ramadan kita dianjurkan untuk saling memaafkan.
Ya, bahkan muncul istilah halal bihalal, ya, halal bihalal. Pertama, untuk masalah saling maaf-memaafkan, ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang keliru kalau kita khususkan nanti masuk Ramadan baru kita saling maaf-maafkan. Semestinya saling maaf-maafkan itu di setiap waktu, ya, di setiap waktu, tidak hanya nanti ketika bulan suci Ramadan datang. Memang ditekankan lagi ketika bulan suci Ramadan datang agar supaya kita tidak punya beban ketika kita ingin berpuasa dan sebagainya. Tapi saling maaf-memaafkan atau meminta maaf atas kesalahan, bahkan memberikan maaf atas orang yang berbuat salah, itu sejatinya dalam setiap keadaan, ya, dalam setiap keadaan, tidak hanya di bulan suci atau ketika mau masuk bulan suci Ramadan saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, hendaklah kita berikan maaf kepada dia, berlapang dadalah. Bukankah kita juga ingin agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita? Maka berikan maaf. Yang kedua, berkaitan dengan saling memberikan ucapan selamat atas masuknya bulan suci Ramadan. Ini adalah sesuatu hal yang dibolehkan di dalam syariat. Bahkan telah datang dari para sahabat Nabi SAW, ya, para ulama salaf kita terdahulu. Mereka jika masuk Ramadan, mereka saling memberikan ucapan selamat atas masuknya bulan suci Ramadan. Bahkan secara umum, kalau kita melihat hadis Nabi SAW, ya, di sesi pertama tadi kami sampaikan bahwa ini seperti ucapan selamat dari Nabi kepada para sahabat, seperti kabar gembira dari Nabi kepada para sahabat ketika Nabi mengatakan, "Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan." Seakan-akan Nabi telah memberikan ucapan selamat kepada mereka. Selamat, kalian diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, ini tidak jadi masalah, insyaallah tidak jadi masalah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bagaimana para ulama salaf terdahulu mereka saling memberikan ucapan selamat dengan masuknya bulan suci Ramadan. Paling minimal kita ucapkan alhamdulillah, ya, kita bisa masuk di bulan suci Ramadan, kemudian diikuti dengan doa juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum untuk bisa beramal dengan sebaik-baik amalan di bulan suci Ramadan dan seterusnya, ya. Ini tidak jadi masalah insyaallah. Baik, pertanyaan selanjutnya terkait materi tentang Ramadan. Di situ disebutkan harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik membaca, memahami, memurojaah dan mengajarkannya. Juga salah satu program utama adalah menghatamkan Al-Quran. Pertanyaannya, apakah menghatamkan itu harus dimulai dari juz 1 atau bisa melanjutkan bacaan dan khatam pada bulan puasa atau di bulan Ramadan? Syukran. Baik. Ya, yang namanya mengkhatamkan otomatis harus mulai dari juz pertama, ya, dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan minal jinnati wan nas. Itu namanya mengkhatamkan. Tapi jika sebelum Ramadan ini kita sudah mulai membaca Al-Quran, kemudian misalnya sudah di pertengahan, katakanlah sudah di juz ke-15, ya, apakah kita harus mundur ulang lagi dari pertama atau kita lanjutkan saja? Ya, jawabannya lanjutkan saja, selesaikan itu menjadi satu kali khatam, ya, meskipun setengahnya sudah berada di Ramadan, setengahnya masih di bulan Sya'ban, lanjutkan saja. Dan setelah itu langsung kembali lagi mulai dari juz pertama, ya, langsung usahakan perbanyak lagi sampai dengan bisa mengkhatamkan lagi yang kedua kalinya. Ya, intinya adalah perbanyak bacaan Al-Quran, perbanyak bacaan Al-Quran. Bahkan para ulama kita sampai berbeda pendapat, mana yang lebih afdol, apakah menghafal Al-Quran atau memperbanyak bacaan Al-Quran? Sebahagian ulama kita mengatakan menghafal Al-Quran lebih afdol di bulan Ramadan, karena terkumpulkan beberapa amalan sekaligus, amalan membaca sekaligus menghafal sekaligus memurojaah hafalan yang dia hafal. Memurojaah artinya mengulangi hafalan yang dia hafal. Sebahagian ulama yang lain mengatakan tidak, yang paling afdol adalah membaca sebanyak-banyaknya. Jangan dulu menghafal, membaca sebanyak-banyaknya sampai dengan khatam berkali-kali, ya, karena
mengingat waktu Ramadan adalah 1 bulan, dan Allah sebutkan waktu Ramadan ini adalah waktu yang tidak lama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, waktu yang dapat dihitung, cepat dia berlalu, 29 atau 30 hari. Maka kita berusaha di situ bisa mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita. Kalau diikuti dengan bisa mentadaburi dan memahami makna-maknanya, membaca paling minimal membaca terjemahannya, maka ini adalah sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, ada juga yang berkaitan dengan itu, bahwa ada yang bertanya, apa yang lebih afdal, membaca Al-Quran di malam hari atau di siang hari? Ya, membaca Al-Quran di malam hari atau di siang hari dari bulan Ramadan. Ini juga menjadi perbedaan para ulama kita, ya. Dan yang paling afdal adalah tentunya bisa menggabungkan kedua-duanya. Karena dalam setiap perbedaan, para ulama kita memberikan kaidah wal jam'u baina khairaini afdal. Menggabungkan antara 2 kebaikan sekaligus itu lebih baik. Kalau kita bisa kerjakan kedua-duanya, itu tentunya lebih afdal dan lebih baik. Tapi kalau kita tidak punya waktu, atau kalau kita mau membandingkan mana yang paling afdal antara membaca Al-Quran di siang hari atau di malam hari, maka kebanyakan ulama kita menyebutkan membaca Al-Quran di malam hari lebih afdal daripada di siang hari. Kenapa? Karena malaikat Jibril alaihi salam datang secara khusus kepada Nabi di setiap malam dari bulan Ramadan, membacakan kembali Al-Quran kepada Nabi SAW. Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Dembe 2, Kota Utara. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah ada bacaan khusus di sholat tarwih? Berapa rakaat sholat tarwih sesuai disampaikan oleh Rasulullah SAW? Yang kedua, apakah bisa sholat tarwih dilaksanakan terpisah dengan sholat isya? Misal karena kecapean didahulukan sholat isya, kemudian dia tidur, kemudian bangun lagi di malam sebelum waktu sahur, kemudian dia sholat tarwih atau qiyamul lail di waktu tersebut. Iya. Baik. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawih. Sholat tarawih ini saya langsung jawab saja sesuai dengan pertanyaannya, meskipun terpisah pertanyaan yang ketiga dan kedua, tapi masih tentang sholat tarawih semuanya. Sholat tarawih otomatis dilakukan memang setelah sholat isya. Jadi sholat isya kita laksanakan terlebih dahulu, kemudian kita laksanakan sholat tarawih. Karena sholat tarawih ini dia sebenarnya masuk dalam kategori sholat malam, ya. Sholat malam, qiyam Ramadan, sholat malam. Makanya orang yang sholat lail di sebelum sahur itu sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai sholat tarawih, ya. Tapi nama yang lebih khususnya adalah sholat tahajud untuk dia atau qiyamul lail. Adapun sholat tarawih ini karena dilaksanakan lebih di awal malam setelah sholat isya. Dan perlu kita catat para pemirsa sekalian bahwa siapa yang melaksanakan sholat setelah sholat isya, meskipun hanya 1 rakaat, katakanlah dia khawatir tidak bisa bangun tengah malam, sehingga dia akan melaksanakan witir di awal malam. Dan itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, wa an utira qabla an anam, hendaklah aku melaksanakan witir sebelum aku beranjak tidur, karena khawatir tidak bisa bangun di tengah malam. Nah, Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat Al-Furqan itu, Allah katakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah yang mereka bermalam dalam keadaan ruku dan sujud. Artinya ada waktu di malam hari mereka khususkan untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat meskipun 1 rakaat saja setelah sholat isya, karena qiyamul lail itu dikatakan dari setelah sholat isya sampai dengan masuknya waktu subuh. Siapa yang melaksanakan sholat 1 rakaat saja di Ramadan ataupun di luar Ramadan, 1 rakaat saja setelah sholat isya, maka dia masuk dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala ini, termasuk di antara hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, ya, termasuk di antara hamba yang berdiri di malam hari untuk melaksanakan sholat. Dan Abdullah bin Abbas kita tahu bahwa beliau adalah turjumanul Quran, ya, ahli terjemahan dalam Al-Quran di zaman Nabi SAW, karena Nabi mendoakan itu secara khusus kepada beliau. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia terhadap agama dan ajarkan dia tentang tafsir Al-Quran ini.
Jadi kita melaksanakan 1 rakaat saja sebenarnya itu sudah dikatakan sebagai qiyamul lail setelah sholat isya. Namun kalau ditanya mana yang paling bagus, mana yang paling afdal untuk sholat tarawih, berapa rakaat, maka berusahalah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam hadis Aisyah, bahwa Nabi tidak menambah lebih daripada 11 rakaat. Ya, Nabi tidak menambah lebih daripada 11 rakaat. Jadi kita bisa sholat 8 rakaat misalnya tarawih, kemudian kita ikuti dengan witir 3 rakaat misalnya. Tapi kalau kita hanya mampu untuk melaksanakan sholat witir saja 1 rakaat, silahkan. Ya, kalau hanya itu yang bisa kita mampu lakukan, silahkan. Namun kalau kita bisa melaksanakan lebih daripada itu, maka lebih bagus lagi. Ya, jika kita bisa melaksanakan 2, 4, apalagi kalau sampai mengikuti apa yang Nabi lakukan 11 rakaat, maka ini tentu lebih bagus lagi. Seperti yang saya katakan tadi dalam sesi pertama, bahwa sholat tarawih itu tidak ada jumlah khusus rakaatnya. Berdasarkan hadis umum dari Nabi SAW, sholatul laili mathna mathna, sholat lail itu 2 rakaat, dan Nabi tidak tentukan jumlah maksimalnya. Kaidah dalam ilmu usul fiqih bahwa dalil yang sifatnya umum, al-am yu'malu ala umumihi, dalil yang sifatnya umum itu diamalkan sesuai dengan keumumannya. Jadi keumuman dalil ini bahwa kita boleh melaksanakan sholat lail, apakah itu kita namakan tarawih di awal malam atau kita namakan tahajud, kita laksanakan berapa rakaat pun yang kita mampu, tidak masalah, karena itu dalil umum. Dalil khususnya dalil Aisyah bahwa Nabi melaksanakan tidak lebih daripada 11 rakaat. Maka kalau kita ingin kerjakan 11 rakaat, alhamdulillah, silahkan kerjakan. Apakah ada bacaan khusus dalam sholat tarawih? Ya, tidak ada bacaan-bacaan khusus dalam artian kalau yang dimaksud surat khusus tidak ada sebenarnya. Silahkan apa saja yang kita hafal silahkan baca. Kalau bisa dibaca 1 malam 1 juz lebih bagus lagi tentunya. Ya, kalau yang dimaksudkan zikir-zikir khusus, maka tidak ada, sepengetahuan kami tidak ada zikir khusus yang dibaca kecuali setelah melaksanakan sholat witir. Pada saat Ramadan atau di luar Ramadan, setelah kita laksanakan sholat witir, maka dianjurkan kita membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus 3 kali, dan yang ketiga kalinya ditambah dengan suara yang agak tinggi atau agak keras, Rabbul Malaikati Warruh. Ya, jadi Subhanal Malikil Quddus 3 kali, kemudian yang ketiga itu ditambah dengan Rabbul Malaikati Warruh. Itu zikir yang ada riwayatnya dari Nabi SAW dibaca setelah melaksanakan sholat witir, ya, setelah melaksanakan sholat witir. Allahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara iktikaf di tengah pandemi yang belum berakhir? Iya, kemungkinan besar, tapi kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, karena tidak ada di antara kita yang tahu doa mana yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh jadi kita melihat, memandang remeh satu orang, dia ini kalau berdoa kayaknya tidak dianggap oleh Allah. Tidak, boleh jadi justru doanya yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami mengajak juga para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sisipkan doa untuk Allah angkat musibah ini. Siapapun kita, apapun keadaan kita adalah seorang pendosa atau apa, tidak masalah, berdoa saja kepada Allah, karena kita tidak tahu, boleh jadi doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah angkat musibah ini dari negeri kita, dari kota kita, dari keluarga kita, dan dari negeri kaum muslimin secara umum. Yang berikutnya, karena masih tersebarnya wabah ini, ya, COVID-19 ini, maka pemerintah, kemudian MUI juga, ya, para dokter juga telah memberikan pernyataan dan arahan untuk tidak ada iktikaf dulu di tahun ini. Ya, subhanallah, ini tentu membuat kita bersedih, ya, tidak ada iktikaf di tahun ini. Itu adalah sesuatu hal yang belum pernah Nabi SAW meninggalkan iktikaf. Ya, belum pernah Nabi SAW meninggalkan iktikaf. Tapi karena kondisi seperti ini, maka kita dituntut untuk apa?
menghindar dulu agar supaya kita tidak terjangkiti pertama. Yang kedua, jangan sampai virus itu ada di kita dan kita sehat, ternyata terlihat sehat, ternyata kita yang bisa menjangkitkan kepada orang lain. Sementara Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain, tidak boleh. Justru kita harus menutup pintu kemungkinan keburukan itu terjadi. Nah, oleh sebab itu kita tidak i'tikaf. Tapi hati kita, Allah mengetahui hati kita sangat ingin untuk fokus beribadah di masjid. I'tikaf itu kan berdiam diri di masjid untuk fokus beribadah. Tetap niatkan di dalam jiwa kita bahwa kita sangat ingin sholat tarawih berjamaah di masjid, kita sangat ingin membaca Al-Quran di masjid, kita sangat ingin sholat berjamaah di masjid, kita sangat ingin i'tikaf di masjid. Tetap harus ada, tanamkan di dalam jiwa kita. Karena Allah ketika melihat itu dan langsung mengetahui itu, maka Allah memberikan pahala tersendiri buat kita berdasarkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati-hati kita, di dalam dada-dada kita. Wallahu ta'ala. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika sholat tarawih dan imamnya lupa, apakah harus dilakukan sujud syahwi? Iya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kewajiban pertama, kewajiban bagi para imam. Nah, ini juga pelajaran besar dari COVID-19 sebenarnya, bahwa kita harus mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan kewajiban kita, sholat kita, ya, kemudian berkaitan dengan ketika kita ingin menjadi imam, kita juga harus pelajari apa saja yang berkaitan dengan imam, rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan ketika keliru dan seterusnya. Nah, adapun sujud sahwi, apakah hanya di dalam sholat wajib saja atau di dalam sholat sunnah saja? Ini juga ada beberapa perbedaan para ulama. Dan yang paling kuat adalah di semua sholat, apakah wajib maupun sunnah, ketika kita keliru maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi. Dan kewajiban makmum mengingatkan imam ketika dia keliru dengan cara mengatakan subhanallah kalau laki-laki, makmum laki-laki, dan dengan cara ya menepukkan tangan ya bagi makmum perempuan untuk menegur imam. Tapi jika di rumah cuman ada keluarga kita, istri kita, ibu kita misalnya, mereka ya perempuan bisa pada saat itu dengan menegur kita secara langsung karena kondisi mereka adalah mahram kita dan kita cuman dengan mereka saja di dalam rumah. Intinya adalah tetap melaksanakan sujud sahwi. Yang jadi masalah kemudian adalah bagaimana tata cara sujud sahwinya. Apakah ada doa khususnya? Nah, ini juga perlu kami sampaikan supaya ketika itu terjadi dalam diri kita, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Banyak penjelasan dari para ulama kita tentang sujud sahwi. Sebahagian para ulama kita mengatakan semua keadaan yang keliru, apakah itu kekurangan dalam rakaat atau dalam gerakan solat atau tambahan dalam gerakan solat, semuanya sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Itu sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan semuanya dilakukan setelah salam. Apakah itu kurang dalam gerakan atau lebih dalam gerakan, semuanya dilakukan setelah salam. Dan yang kuat Allah Ta'ala alam, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau membedakan jika yang terjadi adalah kurang dalam gerakan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Dan jika yang terjadi adalah tambahan dalam gerakan, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Ya, sujud sahwinya adalah setelah salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, sujud sahwi 2 kali. Apa yang dibaca? Semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang doa khusus pada saat sujud, apakah itu sujud syukur ataukah sujud tilawah ketika kita membaca ayat sajadah ataukah sujud sahwi, semua hadis-hadis yang menjelaskan doa khususnya adalah hadis-hadis yang memiliki kelemahan dari segi sanad atau periwayatannya, sehingga banyak para ulama kita tidak memakainya. Dan yang paling kuat dari hadis-hadis itu adalah hadis yang menjelaskan zikir secara umum untuk semua sujud. Apakah sujud dalam sholat, ataukah sujud syukur, ataukah sujud tilawah, ataukah sujud sahwi, semuanya zikirnya sama dengan sujud ketika sholat. Subhana rabbiyal a'la
wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu dibaca ketika kita sujud syukur atau sujud sahwi atau sujud tilawah, tetap dibaca itu. Dan itu hadisnya yang paling kuat untuk sujud secara umum. Karena ketika ayat turun kepada Nabi SAW, sabbihisma rabbikal a'la, ya, ayat pertama dari surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha tinggi. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ij'aluha fi sujudikum, jadikan ayat ini sebagai zikir kalian dalam sujud kalian. Nabi tidak mengatakan sujud dalam salat atau sujud ketika tilawah atau sujud ketika sahwi, tidak. Nabi katakan jadikan ayat ini sebagai zikir ketika kalian sujud. Maka semua sujud, yang namanya sujud, ketika kita sujud tetap membaca dengan zikir ini, subhana rabbiyal a'la, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin juga sudah disinggung tadi di sesi pertama. Apa hukumnya puasa tapi masih tetap berstatus pacaran? Iya, Masya Allah. Jemaah sekalian, puasanya tetap sah, ya, puasanya tetap sah, dan dia dapat pahala dengan puasanya. Tapi juga dia tetap dapat dosa dengan maksiatnya, ya, dengan dosa yang dia lakukan. Pacaran di luar Ramadan saja tidak dibolehkan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Yang dibenarkan adalah menikah, dan menikah setelah pacaran, ya, itu yang paling bagus. Menikah setelah pacaran setelah menikah. Ya, pacaran setelah menikah. Jadi setelah menikah sudah mesra, ya, jadi bisa halal, bisa kemana saja berpegangan tangan, tidak jadi masalah. Ya, jadi laksanakanlah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Ya, hindari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nanti yang namanya manusia, kalaupun nanti terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan, maka segera bertobat lagi. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir mereka berputus asa. La yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kita orang-orang beriman, seberapa besar pun dan banyak pun kekurangan dan kesalahan kita, jangan pernah berputus asa. Dan gunakan Ramadan ini betul-betul sebaik-baik dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari kemuliaan dengan Ramadan ini. Kalau Allah sudah takdirkan kita di Ramadan ini sebagai hamba yang Allah tuliskan untuk dibebaskan dari api neraka, sudah selamat kita. Meskipun setelah itu kita masih terjatuh ke dalam dosa, tapi bertobat lagi, Allah akan bimbing kita untuk terus bertobat. Meskipun kita jatuh, Allah akan bimbing kita untuk terus bertobat. Kalau kita termasuk orang seperti itu, jatuh, Allah bimbing lagi, Allah mudahkan lagi untuk bertobat, berarti kita perlu bergembira. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bergembira. Atau dalam ayat yang lain, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah yang membimbing kita untuk selalu bertobat dan selalu taat kepada Allah, dengan itulah kita bergembira. Itu kata Allah lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Ya, Allah taala a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, dosa apa yang bisa menghilangkan seluruh pahala puasa? Dan yang kedua, bagaimana cara kita mengganti hutang puasa tetapi kita lupa jumlah puasa yang kita hutangkan atau kita lalaikan di tahun-tahun sebelumnya? Iya. Para pemirsa sekalian, yang pertama, dosa apa yang bisa membatalkan puasa kita secara keseluruhan? Yang paling pertama, tidak hanya puasa, tapi semua amalan kita bisa batal, tidak ada manfaat sama sekali ketika kita terjatuh ke dalam dosa kesyirikan. Ketika kita terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh kami telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan kepada nabi sebelummu, kalau kamu melakukan satu saja, jangankan dua, satu saja kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la yahbatanna amaluka, terhapuslah semua amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang yang merugi pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain tentang amalan orang-orang kafir. Mereka menyangka amalan mereka begitu banyak.
sampai menggunung begitu banyak. Tapi pada hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Kami perlihatkan amalan yang mereka lakukan menggunung besar banyak. Tapi kata Allah, setelah mereka takjub dengan amalan mereka, faja'alnahu haba'an manthura. Tiba-tiba Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada artinya sama sekali. Karena kesyirikan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau secara khusus untuk puasa, maka perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa itu menghapuskan pahala puasa kita. Bahkan bisa mendatangkan dosa kalau kita lakukan dengan sengaja. Makan dan minum, ya, kita lihat tidak ada orang, kemudian kita makan atau kita minum air di kulkas diisi lagi kemudian ditaruh lagi di kulkas, kan tidak ada yang tahu, ya. Maka kita misalnya ada yang minum seperti itu kemudian diisi lagi, batal puasanya, dapat dosa lagi dia karena sengaja dia berbuka. Ya, dia dapat dosa karena sengaja dia membatalkan atau berbuka puasa. Atau perkara-perkara yang haram yang bisa membatalkan puasa, ya. Perkara-perkara yang haram yang bisa membatalkan puasa. Adapun dosa-dosa maksiat yang tidak sampai membatalkan puasa, itu hanya mengurangi pahala puasa saja. Dia mengurangi pahala puasa tapi tidak menghilangkan secara totalitas pahala puasa tersebut. Ya, wallahu taala a'lam. Yang kedua itu Ustaz, bagaimana cara mengganti hutang puasa yang bagaimana cara mengganti hutang puasa yang sudah begitu banyak sampai kita tidak tahu lagi jumlahnya. Sama dengan orang yang bertanya bagaimana cara mengganti sholat yang sudah banyak sekali ditinggalkan tahun-tahun sebelumnya sampai lupa, tidak tahu berapa lagi jumlahnya. Kata para ulama kita, kalau kita masih ingat jumlahnya karena mungkin baru tahun kemarin kita tinggalkan puasa, maka segera ganti, ya, segera ganti dia. Ganti puasa tersebut. Tapi kalau kita sudah tidak tahu jumlahnya, maka para ulama kita mengatakan perbanyak amalan-amalan yang serupa, amalan-amalan sunnah yang serupa dengan apa yang kita tinggalkan itu. Kita tinggalkan puasa wajib, maka perbanyak puasa sunnah. Ya, perbanyak amalan-amalan puasa sunnah. Kita tinggalkan solat-solat wajib dulu, banyak kita tidak ingat lagi, maka perbanyak solat-solat sunnah. Kenapa? Karena pada hari kiamat nanti Allah akan memerintahkan malaikat untuk lihat amalan hamba-hambaku. Lihat amalan wajibnya, solatnya, puasanya, amalan wajibnya. Kalau ada kekurangan maka Allah berfirman, lihat amalan sunnahnya yang serupa dengan itu. Amalan sunnah ini yang kemudian akan diambil untuk menutupi dan melengkapi kekurangan yang ada dalam amalan wajib tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana untuk orang yang sakit tetapi umurnya belum terlalu tua? Ya. Dia tidak mampu berpuasa tetapi juga dia tidak mampu membayar fidyah karena faktor ekonomi. Seperti itu, Ustaz. Ya. Baik, untuk orang yang sakit, ini ada dua kondisinya. Ada sakit yang memang kata para ulama kita, bahasa mereka, bahasa fikih mereka, al-maradul ladzi la yurja bur'uhu. Penyakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Memang sudah sangat sakit dan tidak mungkin dia berpuasa. Kalau dia berpuasa tambah sakitnya dan tidak mungkin lagi sembuh. Menurut ilmu kedokteran bahwa tidak mungkin lagi dia sembuh. Kondisi seperti ini maka dia wajib untuk membayar fidyah. Ya, dia wajib untuk membayar fidyah. Setiap hari dia bayarkan, dia keluarkan fidyah. Fidyah ada dua bentuknya. Entah dalam bentuk makanan pokok yang sudah siap saji tinggal disantap. Itu ukurannya adalah satu porsi makanan. Setiap hari satu porsi makanan diberikan kepada satu orang fakir miskin, diberikan satu porsi makanan yang kita yakin jika dia makan ini sudah kenyang. Itu untuk satu porsi makanan satu hari. Tapi kalau dia mau dalam ukuran bahan makanan mentah, ya, beras misalnya, maka ukurannya adalah setengah sa', ukuran setengah dari zakat fitri. Ya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, setengah sa' paling paling tidak setengah sa' itu sekitar 1,5 kilo. Ya, satu hari 1,5 kilo beras yang dia keluarkan. Sehingga untuk satu bulan, katakanlah 30 hari, berarti ada sekitar 45 kilo beras untuk kemudian dia keluarkan sebagai zakat, sebagai fidyahnya, ya, sebagai fidyahnya. Kapan dibayar fidyah? Fidyah boleh dibayar setiap hari dari bulan Ramadan, setiap hari dia keluarkan, setiap hari dia keluarkan, atau boleh dibayar sejak awal untuk 30 hari. Ya, meskipun itu agak lemah karena kita belum bisa menentukan apakah kita ini bisa hidup 30 hari atau tidak, ya. Atau misalnya dibayar setelah selesai Ramadan, baru kemudian dibayar 30 hari, ya. Dan ini dikerjakan juga oleh Abdullah bin Umar. Beliau
hari pertama Ramadan kadang beliau kumpulkan 30 orang, diberikan makan kepada 30 orang tersebut untuk 30 hari. Karena di akhir hidup Abdullah bin Umar, beliau sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Kemudian fidyah, ya. Bagaimana kalau kondisi dia memang sakit parah, tidak mungkin sembuh lagi menurut ilmu kedokteran, tidak mungkin sembuh lagi. Kemudian dia tidak mungkin berpuasa, dia harus mengeluarkan fidyah sementara dia tidak mampu. Apa yang harus dikerjakan? Kalau ada anak-anaknya, keluarganya yang mampu membantu dia, maka dibantu orang ini, dibantu untuk dikeluarkan fidyah. Dan insya Allah sekurang mampu apapun seseorang pasti masih ada keluarganya yang bisa membantu. Paling tidak kalau bukan keluarga, tetangga-tetangganya, ya, mereka semestinya setiap tetangga itu peka dan mengetahui keadaan tetangga-tetangganya. Yang kedua, kalau memang sudah tidak dapat lagi, dia tidak punya apa-apa untuk keluarkan fidyah, maka tidak perlu dia keluarkan fidyah. Dia tidak membayar dan tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, keadaannya seperti itu. Kenapa? Karena alhamdulillah ini syariat Islam. Syariat Islam itu memerintahkan kita untuk beribadah, iya, tapi tidak pernah memaksa kita untuk lebih daripada kemampuan kita. Ya, tidak pernah memaksa kita untuk lebih daripada kemampuan kita. Wallahu taala a'lam. Oh iya, kondisi yang kedua adalah sakit yang masih mungkin sembuh, ya. Sakit yang masih mungkin sembuh, maka dia tidak berpuasa karena sakitnya, khawatir bertambah sakitnya, tapi dia diwajibkan untuk mengganti puasa pada kesempatan berikutnya setelah Ramadan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, dia berbuka, maka hendaklah dia mengganti pada hari-hari yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Perum Tomsel. Ustadz, saya sekarang sementara hamil anak kedua. Alhamdulillah, kedua anak saya ini beruntun. Pertanyaannya, bagaimana saya harus membayar puasa saya? Sedangkan saya pernah mendengar kajian, pendapat terkuat yaitu tetap menggantinya. Saya cuma takut saja saya tidak sempat mengganti puasa saya karena mungkin keburu ajal. Apa yang harus saya lakukan untuk membayar? Apa saya harus membayar fidyah atau tetap menunggu untuk membayar puasa yang telah ditinggalkan? Baik. Para pemirsa sekalian, untuk wanita yang menyusui dan wanita yang hamil, para ulama kita memasukkan mereka sebagai dalam kategori seperti orang yang sakit dan masih bisa sembuh atau orang yang safar, di mana mereka harus mengganti puasa mereka setelah masa hamil mereka selesai atau setelah menyusui anak mereka selesai, mereka mengganti puasa mereka. Dan itu pendapat yang paling kuat, meskipun ini banyak perbedaan para ulama kita. Ada yang mengatakan cukup dengan membayar fidyah saja berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan banyak, ya, penjelasan para ulama kita. Ada yang mengatakan diperinci lagi dan dilihat kondisinya, dia berbuka puasa karena khawatir terhadap dirinya atau khawatir terhadap janinnya atau bayinya yang sedang dia susui. Jika dia khawatir terhadap dirinya, maka dia cukup mengganti puasa saja. Jika dia khawatir terhadap dirinya sekaligus bayinya, maka dia mengganti puasa dan juga membayar fidyah untuk bayinya, karena dia khawatirnya atau kekhawatirannya muncul karena orang lain, yaitu karena bayinya. Ini juga menjadi penjelasan ulama. Ala kulli hal, pendapat yang kuat seperti yang disampaikan dalam pertanyaan tadi, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, pendapat yang paling kuat adalah tidak membayar fidyah tapi mengganti puasanya, ya. Itu hukum asalnya, dia harus mengganti puasanya. Dan insya Allah itu tidak sulit sebenarnya, meskipun dia tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun berikutnya lagi hamil, misalnya 3 bulan berturut-turut atau 3 tahun berturut-turut, sehingga menjadi 3 bulan puasa. Sulit dia untuk mengganti puasa? Sebenarnya tidak sulit, ya, karena dalam hidup ini dia punya 11 bulan sebelum Ramadan yang berikutnya lagi. Nah, dari 11 bulan itu, katakanlah 1 pekan saja dia berpuasa 2 hari, ya, 2 hari, dia insya Allah itu tidak mengganggu juga janinnya dan juga tidak mengganggu bayinya yang sedang dia susui. Tentunya konsultasi juga kepada ahli kandungan, dokter dalam hal ini. Nah, kalau seandainya dokter mengatakan tidak mengganggu, dia berpuasa 1-2 hari dalam 1 pekan. Hari ini dia puasa, nanti 3 hari kemudian dia puasa, 4 hari kemudian dia berpuasa, untuk dia niatkan sebagai mengganti puasa Ramadannya, maka insya Allah dalam waktu 11 bulan itu dia bisa selesai, atau dalam waktu mungkin 2 tahun 3 tahun dia bisa selesai.
Maka kami sarankan kepada setiap ibu, kepada setiap wanita muslimah yang hamil atau menyusui, berusahalah untuk tetap mengganti dulu, ya, berusaha untuk tetap mengganti, karena ini hukum asalnya. Berusahalah untuk tetap mengganti, berikan waktu 2 hari lah paling minimal dalam 1 pekan, ya. Hari ini kita puasa, nanti 4 hari kemudian kita puasa. Intinya dalam 1 pekan itu berusaha 2 hari saja, dicicil 2 hari saja, 2 hari saja, 2 hari saja. Maka kita akan dapati kita akan selesai membayar puasa kita. Sambil kalau memang tak khawatir, ya, dia takut jangan sampai ajal keburu datang kemudian dia belum membayar puasanya, sambil dia tetap keluarkan fidyah kalau dia mampu. Ya, itu juga pendapat sebagian ulama, silahkan dikeluarkan fidyah, tidak jadi masalah, ya, untuk menjaga-jaga, untuk mengganti puasa. Cuman jangan sampai sudah keluarkan fidyah sudah jadi malas mengganti puasa. Karena dengan alasan sudah selesai, sudah dikeluarkan fidyah, akhirnya jadi malas mengganti puasa. Tidak, keluarkan saja fidyah sebagai jaga-jaga dan tetap ganti puasa kita. Ya, tetap ganti puasa kita sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Jalan Jeruk, Kelurahan Huangeboto. Bismillah, Ustadz mau bertanya, bagaimana sikap kita ketika kita telat bangun sholat subuh? Pas kita bangun sudah masuk waktu terlarang untuk sholat, apakah kita tetap langsung sholat subuh di saat itu atau bagaimana, Ustaz? Baik, jemaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat ketika kita tertidur atau lupa, maka hendaklah kita langsung melaksanakannya begitu kita ingat, atau ketika kita kaget kita langsung melaksanakan sholat tersebut, langsung bersiap-siap, langsung berwudu dan langsung kerjakan sholat itu, jangan ditunda-tunda lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis beliau katakan, man nama anis shalah au nasiyaha, siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, dia saking sibuknya dengan pekerjaan dia lupa waktu. Man nama anis shalah au nasiyaha, siapa yang tertidur dari sholat atau lupa waktunya, fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia langsung kerjakan sholat itu begitu dia ingat, ya, ketika dia ingat langsung dia kerjakan sholat tersebut. Nah, bagaimana kondisi ketika sholat subuh kita tertidur, bangun-bangun ternyata sudah masuk waktu terlarang untuk sholat, apakah kita bisa sholat subuh? Jawabannya, pertama, ketika kita kaget dari tidur kita, apakah sholat subuh atau yang lainnya? Biasanya sholat subuh yang paling banyak. Misalnya kita kaget sudah jam 8, sudah jam 10. Ada orang yang kalau sudah kaget jam 10 dia tidak laksanakan sholat subuh lagi dengan alasan sudah terlalu siang. Tidak ada alasan sudah terlalu siang. Dia kaget sebelum zuhur pun, ketika memang betul-betul tertidur dan dia kaget, astagfirullah sudah mau masuk zuhur, dia ingat belum melaksanakan subuh, maka hendaklah dia laksanakan sholat subuhnya. Kalau dia tidak laksanakan, maka dia dianggap meninggalkan sholatnya. Ya. Adapun dia tertidur, itu tidak diberikan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena memang dalam kondisi dia tertidur. Dan hukum dalam syariat diangkat atau tidak dijatuhkan kepada seseorang ketika dalam 3 kondisi. Rufi'al qalamu an thalatha. Kata Nabi SAW, hukum ini diangkat dari 3 jenis manusia. Anis sabiyyi hatta yahtalim, dari anak-anak sampai dia dewasa, balik, ya, sampai dia balik. Yang kedua, wa anil majnunu hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sadar dari kegilaannya. Dan yang ketiga, anin naimi hatta yastayqid, dari orang yang tertidur sampai dia kaget, sampai dia bangun. Jadi jam berapapun dia kaget langsung sholat. Bagaimana kondisi yang kedua? Bagaimana kalau dia kaget di waktu yang terlarang, yaitu pada saat matahari terbit, dia kaget, apakah dia menunggu dulu sebentar, nanti sebentar baru saya sholat, ataukah langsung sholat? Langsung dia sholat. Karena yang dilarang sholat yang dilarang untuk kita kerjakan pada waktu terlarang seperti itu adalah sholat sunnah secara mutlak, sholat sunnah yang sifatnya mutlak, ya. Adapun sholat subuh ini adalah sholat wajib, maka wajib tetap dikerjakan meskipun dia di waktu yang terlarang. Wallahu taala alam. Masya Allah. Taib, ini pertanyaan dari Palu, Sulawesi Tengah. Bismillah, afwan Ustadz mau bertanya, lebih afdal mana membaca Al-Quran dengan memperbanyak khatam tetapi tidak mentadabburi isinya, atau mentadabburi isinya dengan mengkhatamkan hanya 1 kali saja di bulan Ramadan? Iya, seperti yang kami katakan tadi, dalam setiap keadaan seperti ini maka amalkan apa yang disebutkan oleh para ulama kita, wal jam'u baina khairaini afdal, menggabungkan 2 kebaikan sekaligus itu lebih baik. Banyak mengkhatamkan Quran sekaligus memahami makna-maknanya itu lebih baik. Kalau kita mampu dan sanggup
dalam hal tersebut. Kalau kita tidak mampu, kita susah juga untuk membaca terjemahan dan seterusnya misalnya, maka pada kondisi seperti ini wallahu taala alam, lebih baik dan lebih afdal dia memperbanyak khatam Qur'annya, ya, memperbanyak khatam Qur'annya berkali-kali, ya, sambil dia cari-cari waktu juga untuk baca-baca sedikit, ya, terjemahan-terjemahan dari apa yang dia bacakan. Wallahu alam. Baik, ini pertanyaan yang sering juga disampaikan. Mohon bimbingannya Ustadz. Di rumah saya berdampingan atau berhadapan dengan masjid, di mana sudah ada anjuran dari pemerintah untuk sholat di rumah, tetapi masih ada yang sholat berjamaah di masjid. Pertanyaannya, apakah kita ikut berjamaah di masjid atau kita tetap sholat berjamaah di rumah saja? Iya, dalam kondisi keadaan seperti keadaan kita sekarang, saya secara pribadi lebih menyarankan dan lebih memilih untuk sholat di rumah dulu. Meskipun masjid itu di samping rumah kita, di depan rumah kita, di belakang rumah kita, dan ada sholat berjamaah di situ, lebih baik sholat di rumah dulu. Karena bukan masalah masjid di samping rumah atau di depan rumah. Yang jadi masalah adalah penyebaran dari virus ini. Ya, mau masjid jauh ataupun dekat, ya, yang jadi masalah dan arahan dari pemerintah, dari MUI dan juga dari para dokter-dokter kita, arahan mereka adalah bukan masalah masjid di dekat rumah, tapi masalahnya adalah ketika kita sholat berjamaah itu berkumpul kita bersama dengan orang lain, yang itu menjadi salah satu tempat penyebaran virus, ya, tempat penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga kita hindari dulu itu, ya, hindari dulu keramaian itu, berkumpul dalam masjid dan seterusnya, sholat dulu di rumah. Cuman saya selalu sampaikan kepada para pemirsa, kepada kita semua, meskipun Ramadan sudah masuk dan wabah ini masih tetap ada, jangan pernah putus asa, terus berdoa kepada Allah. Boleh jadi di awal Ramadan Allah sudah angkat wabah ini, boleh jadi di hari ke-10, boleh jadi di hari ke-15 Allah angkat wabah ini, akhirnya kita bisa kembali lagi meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tata cara sholat tarawih di rumah? Apakah bisa dengan 4 rakaat 1 kali salam atau 4 rakaat dengan 2 kali salam? Ustaz. Baik, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tarawih di masjid ataupun di rumah, ya, di masjid ataupun di rumah, bagaimana caranya? Apakah dengan 4 rakaat sekali salam atau 2 rakaat sekali salam? Pertama, jangan jadikan perbedaan ini sebagai tempat untuk kita saling bermusuhan, ya, karena ada saja di masyarakat kita, ya, yang sampai akhirnya sampai bertengkar dan seterusnya karena satu sholat 4 rakaat sekali salam, satu sholat 2 rakaat sekali salam. Ya, jangan. Ini ada saja di kalangan para ulama kita perbedaan ini. Tapi kalau ditanya mana yang paling afdol, maka tentunya yang paling afdol adalah ketika kita bisa mengikuti arahan dari baginda Rasulullah SAW, karena tidaklah beliau melakukan sesuatu kecuali yang paling afdol. Tidak mungkin Nabi melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, ya. Tidak mungkin para sahabat melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Apa yang mereka lakukan itu yang paling afdol, maka kita ikuti apa yang mereka lakukan. Bagaimana arahan Nabi SAW? Arahan dari Nabi SAW, salatul laili mathna mathna, salat lail 2 rakaat 2 rakaat, ya, 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Itu arahan dari baginda Rasulullah SAW. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha juga menjelaskan Nabi SAW salat tarawih itu 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ada hadis yang dijadikan pegangan untuk salat 4 rakaat sekali salam oleh sebagian masyarakat kita, ya, oleh sebagian ulama pun mengambil hadis ini. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha juga, ketika Aisyah ditanya tentang solat Nabi SAW, Aisyah berkata tentang solat Nabi, kana yusalliha arba'an. Nabi SAW solat, melaksanakan solat itu sebanyak 4 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan pernah bertanya tentang bagusnya solat Nabi dan panjangnya solat Nabi SAW. Dari hadis ini sebahagian menyangka bahwa Aisyah mengabarkan Nabi sholat 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Padahal tidak demikian. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, para ulama kita yang lainnya, wal hadithu yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu menjelaskan hadis yang lain. Sesama, ya, hadis itu saling menjelaskan satu dengan yang lainnya.
Kalau kita lihat hadis Aisyah secara umum, Nabi sholat 4 rakaat itu, maka hadis yang lain akan datang dan menjelaskan bahwa Nabi sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena Nabi mengabarkan kepada umatnya, sholatlah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata maksud dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sholat 4 rakaat. Jangan pernah bertanya tentang bagusnya sholat Nabi dan panjangnya sholat Nabi. Maksudnya adalah Nabi sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tapi dengan sholat yang begitu panjang. Saking panjangnya, setiap 4 rakaat Nabi duduk sebentar untuk istirahat. Makanya dinamakan sholat tarawih. Sholat tarawih berasal dari kata tarwih, istirahat, ya, mengistirahatkan badan. Sehingga Nabi SAW sebenarnya sholat 2 rakaat salam, panjang, dengan bacaan yang panjang. 2 rakaat salam, jadi 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka pada kondisi sudah 4 rakaat, Nabi duduk untuk istirahat. Ya, ini yang kemudian Aisyah kabarkan, Nabi sholat 4 rakaat, maksudnya 4 rakaat beliau kemudian istirahat. Ya, itu dijelaskan juga oleh para ulama kita. Ala kulli hal, yang paling afdol adalah kita salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini pendapat yang kami pilih dan itulah pendapat para jumhur ulama kita berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun salat 4 rakaat itu dikatakan oleh sebahagian para ulama, ya, tapi secara pribadi kami mengatakan itu adalah pendapat yang lemah. Namun tidak boleh kita menyalahkan jika ada kaum muslimin yang melaksanakannya, ya, tidak boleh kita menyalahkan jika ada yang melaksanakan hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana cara menolak ketika kita diminta menjadi imam tarwih di masjid kompleks di tengah wabah seperti ini? Terlebih lagi kalau ketua atau takmirul yang meminta, sedangkan kita mengambil untuk sholat di rumah saja. Iya. Tentunya kita yang paling tahu kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita, takmirul masjid dan seterusnya, maka kita yang paling tahu sebenarnya bagaimana cara berbicara dengan mereka. Ya, saya tidak tahu kondisi mereka, watak mereka dan sebagainya. Tapi secara umum jelaskanlah dengan baik. Ya, jelaskanlah dengan baik bahwa ini bukan virus sembarang virus saja, tapi ini sudah banyak terbukti, banyak orang yang meninggal dan seterusnya. Karena untuk menjaga ini saya terpaksa mengikuti, bukan terpaksa ya, saya harus mengikuti arahan pemerintah, arahan MUI, para ulama kita, arahan para dokter-dokter yang ahli dalam hal itu. Saya mengikuti itu untuk menjaga diri saya, menjaga masyarakat saya, menjaga keluarga saya. Jelaskanlah dengan baik, ya, jelaskanlah dengan baik dan tak bosan-bosannya, ya, saya selalu sampaikan juga, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengangkat musibah dan wabah ini sebelum Ramadan datang atau sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita. Paling minimal kita akhir-akhir Ramadan itu kita sudah terbebas dari virus ini sehingga bisa memanfaatkan akhir sebelum selesainya Ramadan, insyaallah. Wallahu taala. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, jika kita mengambil contoh kisah Imam Syafi'i dalam menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali di bulan Ramadan, berarti setiap sehari sekitar 2 kali hatam. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak ada sama sekali bacaan yang dipahaminya. Berarti Ustaz? Iya. Baik, jadi hadis ini memang hadis tapi bukan dalam bentuk pelarangan dari Nabi SAW. Ya, bukan pelarangan dari Nabi sebenarnya untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Apalagi kalau kita bisa memahami makna-maknanya. Cuman penjagaan di situ jangan sampai kita terburu-buru membaca dan tidak memahami apa yang kita baca. Ya, tidak memahami apa yang kita baca, bahkan kita tidak melewati setiap ayat yang berbentuk permohonan, kita tidak bermohon kepada Allah. Para pemirsa sekalian, afdolnya dalam membaca Al-Quran, ya, kita berusaha paham itu supaya kita dalam situasi-situasi berjumpa dengan ayat-ayat tertentu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita berjumpa dengan ayat-ayat tentang surga, kita paham ini surga. Nabi ketika berjumpa dengan ayat-ayat tentang surga, beliau berhenti dan langsung minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah jadikan aku penduduk surga, karena membaca ayat-ayat tentang surga. Ketika melewati ayat-ayat tentang neraka, langsung berlindung, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah aku berlindung kepadamu dari api neraka. Langsung berlindung. Itu kenapa? Karena paham maknanya. Nah, ini yang diinginkan sebenarnya. Adapun dilakukan oleh Imam Syafi'i, para ulama kita sebenarnya tidak melarang kita mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, asalkan kita
tetap sesuai bacaan kita, kita tetap melihat kondisi bacaan kita, ditartil dengan baik, tajwid-tajwidnya, hukum bacaannya, apalagi dengan makna-maknanya kita pahami. Jika itu bisa kita pegang dan kita jaga terus, maka tidak masalah. Kita khatam Quran 1 hari 2 kali pun tidak masalah, seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Manado. Pertanyaannya, sering di kampung halaman saya ketika di penghujung bulan Ramadan itu orang-orang berbondong-bondong untuk menunaikan zakat fitri. Tak jarang ketika saya antarkan zakat ke si penerima, saya disuruh duduk dulu dan dibacakan doa-doa tertentu. Pertanyaannya, bagaimana hukum dan tata cara dalam berzakat sesuai dengan tuntunan Islam, dan apakah memang zakat harus diantar di penghujung Ramadan? Ya, para pemirsa sekalian, wallahu taala alam, setahu kami tidak ada cara khusus mengeluarkan zakat fitri kita. Ya, jadi dikeluarkan dalam ukuran 1 sa' atau 2,8 kg, bisa sampai 3 kg sebagai penjagaan. Keluarkan, kemudian dilihat siapa yang memang berhak untuk menerima, langsung diantarkan ke rumahnya, berikan, sudah selesai. Tidak ada doa di dalamnya, tidak ada bacaan khusus di dalamnya, tidak ada, semuanya kembali kepada apa yang ada di dalam hati kita, niat kita untuk mengeluarkan zakat fitri tersebut. Apakah boleh dikeluarkan beberapa hari sebelum berakhir Ramadan? Boleh. Waktu dibolehkannya keluarkan zakat fitri dua atau 1 hari sebelum Ramadan berakhir, sudah dibolehkan kita untuk mengeluarkan zakat fitri. Tapi ada dalam syariat ini, ada namanya waktu yang mujizi, cukup, boleh kita keluarkan, dan ada yang namanya waktu yang afdoliyah, ya, waktu yang afdol untuk kita keluarkan. Kalau waktu yang afdol untuk kita keluarkan yaitu di malam Idul Fitri, ya, di malam Idul Fitri. Jadi sudah keluar pengumuman besok hari raya Idul Fitri, maka afdolnya kita keluarkan di malam ini sampai dengan besok sebelum imam naik ke atas mimbar, atau sebelum imam turun dari atas mimbar, sebelum khotib turun dari atas mimbar. Jadi waktu paling afdolnya adalah malam Idul Fitri, ya, sampai dengan subuh harinya sebelum khatib turun dari atas mimbar. Dan itu kita berusaha untuk itu, untuk kita keluarkan di waktu yang paling afdol. Bacaan khusus tidak ada ketika mengeluarkan zakat fitri itu, ya, dan tidak mesti di penghujung Ramadan. 2 hari sebelumnya sudah bisa, tapi yang paling afdol adalah memang di penghujung Ramadan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan selanjutnya, Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat pada saat sholat malam sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Kalau ba'da Isya sudah sholat tarwih 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat, terus tahajud mau sholat lagi dan mau witir lagi karena sebagai penutup sholat malam. Bagaimana dengan hal seperti itu, Ustaz? Baik, para pemirsa sekalian, memang sholat witir itu sebagai sholat penutup, dan itu anjuran dari Nabi SAW. Tapi juga jangan kita lupa bahwa ada anjuran dari Nabi SAW untuk boleh kita laksanakan sholat witir di awal malam jika kita khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau kabarkan, ausani khalili bi thalath, kekasihku yaitu Nabi SAW mewasiatkan kepadaku tentang 3 perkara, ya. Salah satunya adalah wa an utira qabla an anam, hendaklah aku melaksanakan witir sebelum aku tidur, ya, sebelum tidur. Jadi boleh kita laksanakan witir di awal malam seperti sholat tarawih, kemudian kita sholat witir di awal malam, sudah selesai. Kemudian kita bangun di akhir malam, ingin sholat tahajud lagi, apakah boleh? Boleh kita sholat tahajud lagi, tidak masalah. Kenapa? Karena sholat tarawih tidak ada jumlah khususnya, tidak ada jumlah maksimalnya. Silakan kita mau tambah 2 rakaat, 4 rakaat lagi, 6 rakaat lagi, tidak masalah. Tapi tidak perlu kita laksanakan sholat witir lagi. Jadi sholat witirnya sudah menjadi di awal, meskipun tidak menjadi penutup sholat malam kita, tapi dia sudah di awal, karena itu juga anjuran dari Nabi kepada Abu Hurairah. Dan Nabi SAW katakan dalam hadis beliau, la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi tidak boleh kita laksanakan 2 witir dalam 1 malam. Kalau laksanakan di awal malam, sudah di awal malam sudah witir, di akhir malam kita tambah dengan sholat tahajud, tidak masalah. Kalau mau dilaksanakan di akhir malam, silahkan laksanakan di akhir malam. Nah, yang berikutnya juga kami berikan kabar gembira, ya, tadi sudah sempat kami singgung juga di dalam hadis di sesi pertama, bahwa kalau kita khusyuk
sudah ikut sholat bersama dengan imam tarawih di awal malam, sebenarnya biar tidak sholatnya, sekalipun kita tidak sholat di akhir malam, kita sudah dihitung sholat semalam penuh. Itu hadisnya. Nabi SAW katakan, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai, jadi dia sabar sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka dituliskan untuk dia seakan-akan dia telah melaksanakan sholat 1 malam penuh. Ya, dia telah melaksanakan sholat 1 malam penuh. Wallahu ta'ala.